Oke, kita langsung bahas. Ikatan kovalen koordinasi terdapat pada, kita harus tahu ikatan kovalen koordinasi itu, kovalen koordinasi, kovalen sendiri itu urunan bersama. Urunan bersama. Jadi misal CO2 Nah, CO2, perhatikan. O urunan 2, C juga urunan 2, yang sebelah sini juga sama. C urunan 2, O urunan 2. Ini artinya kovalen. Nah, kovalen. Ya, O-nya sendiri ada elektron bebas ya. Nah, ini namanya kovalen. Sedangkan kovalen koordinasi itu hanya salah satu pihak saja yang memberikan elektronnya. Jadi misal H2O ini, H2O ini kovalen. Kovalen. Jadi H urunan, O juga urunan. Sama-sama urunan, ini kovalen. Yang kovalen koordinasi adalah B. Kok bisa? Kita coba NH4. N itu golongan 5A, jadi elektronnya ada 5 di terluarnya menurut Lewis. N kemudian H-nya ada 4. Yang B ya, NH4. 1 2 3. Nah, ini kan NH3. NH4-nya di sini. Sorry, ini gak urunan. Bentar, ini udah ada. Saya ulang ya gambarnya. Jadi NH 1 2 3 4 5. Di sini H, kemudian di sini H ini kan dia tidak ikut urunan karena N sendiri sudah stabil 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. N di sini sudah stabil 8. Jadi dia tidak perlu elektron lagi dari H yang ini. Sedangkan H ini kurang satu lagi butuh. Jadi dia pakai satu elektronnya N ini. Jadi dia stabil di 2 elektron. Ini stabil, stabil, stabil. Jadi ini NH4 plus. NH4 plus. Jadi ikatan kovalen koordinasinya yang mana? Yang ini. Kok bisa? Karena yang urunan hanya salah satu pihak, N-nya saja. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 2. Semua ikatan antar atom dalam molekul HNO3, kita coba gambar, adalah ikatan kovalen. HNO3, N ada 5, 1 2 3. Ini dengan O, kemudian di sini dengan O. Nah, ini N-nya sudah stabil nih di 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini dia HNO3. Hanya di sini hanya. Jadi semuanya kovalen. N di sini urunan, dengan O juga urunan. O sama H ini juga urunan, jadi ini semua adalah kovalen. Ya, ini kovalen, ini kovalen. Jadi betul, kalau semua ikatan antar atom kovalen. Antar dua atom yang saling mengikat masing-masing menyumbang sejumlah elektron yang sama, betul. N yang ini sama O yang ini sama-sama 2 elektron. N sama O yang ini sama-sama 1 elektron. O dengan H sama-sama sumbang 1 elektron, betul. Dan mereka saling terkait. Kok bisa? Karena yang dinamakan ikatan kovalen artinya 2 atom mereka saling nyumbang dengan jumlah elektron yang sama. Jadi mereka saling terkait. Berarti jawabannya adalah A. Jelas ya? Kemudian nomor 3. Senyawa amonium klorida oleh Lewis digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya.
pasangan elektron yang menunjukkan ikatan kovalen koordinat, balik lagi ke nomor 1. Ikatan kovalen koordinasi itu salah satu aja yang urunan. Kita lihat nih, nomor 1 saling urunan nih. H urunan, N urunan, sama-sama ini bulatan sama X, artinya saling urunan. Nomor 2 ada X ada bulatan, urunan. Nomor 3 ada bulatan ada X, urunan. Kemudian nah, yang ndak itu berarti yang mana itu? Di situ gambarnya. Kalau di sini ini urunan juga ini. Ini harusnya hanya di sini hanya 1, Cl-nya 1 ini. Jadi ini juga kovalen. Berarti yang kovalen koordinasi adalah 4 ini. Ini. Karena 2 ini milik si N. Nah, ini ikutan make. Gitu. Jadi D. Jelas ya? Oke, selanjutnya nomor 4. Pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Nah, cara cepatnya kalau teman-teman pengen tahu ikatan kovalen. Kovalen itu kanan pada umumnya ya, kanan ketemu kanan. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman tahu tabel periodik, ini untuk siswa yang SMA ya. Golongan 1A, 2A. Kemudian nanti di sini golongan B, kemudian naik lagi di sini golongan 3, 4, 5, 6, 7, kemudian naik lagi satu tingkat golongan 8. Nah, tabel periodik kan gambarnya kurang lebih begini. Golongan 1A, 2A. Nah, golongan kiri berarti golongan 1A, 2A, golongan kanan 4, 5 sampai 7. Jadi kanan ketemu kanan, golongan 4A sampai 7A ketemu 4A sampai 7A pada umumnya ya. Atau ini terkenal dengan non logam. Non logam ketemu non logam. Jadi teman-teman tinggal lihat dari jawabannya ini. KCL, K ini golongan 1A, CL golongan 7A. Bukan, karena 1A itu di kiri nih. Nah, jadi bukan. Kemudian yang B yang bikin salah NA nih. NA golongan 1A, S golongan 6A. Bukan, karena harus kanan ketemu kanan. Kemudian C yang bikin tidak besi ini. Besi ini dia ikatan ion, jadi menyebabkan ini tidak. Kemudian yang E ada Na lagi. Tadi Na di sini golongan 1A kan, jadi bukan. Jadi yang kovalen adalah D. Gitu. Jelas ya sampai di sini terkait ikatan kovalen koordinasi, kemudian ikatan kovalen itu sendiri. Oke. Itu 1 sampai 4. Silakan kalau mau di screenshot. Adik-adik mungkin juga adik-adik lagi soalnya sama, kan enak sudah sempat dibahas. Kita lanjut lagi, habis ini nomor 5. Kita kalau bisa sampai 10 soal hari ini. Sudah ya? Izin saya ganti soalnya. Ini soal berikutnya. Silakan adik-adik kalau mau nyoba atau mau mencermati dulu soal-soalnya. Sembari saya siapkan tinta-tintanya. Makasih yang sudah hadir. Sore hari ini kita coba bahas kimia. Sudah lama tidak bahas kimia. Kita terlalu sering bahas CPNS dan SNBT. Bagi teman-teman yang mau bimbingan, mau live soal-soal CPNS, SNBT bisa nanti malam, insya Allah jam 10-an. Sore ini kita bahas ikatan kimia, karena banyak adik-adik yang request juga.
Nomor 5. Nomor 5 itu tentang polar dan nonpolar. Polar dan nonpolar. Yuk kita bahas. Ntar spidolnya. Senyawa polar. Polar itu tidak simetris ya kalau teman-teman yang sudah menguasai Lewis. Jadi yang ciri-ciri dari polar itu tidak simetris. Ada PEB, ini masih pada umumnya ya, bukan benar-benar. Cuma dua ciri ini sangat membantu. Perbedaan lainnya, karena ini diketahui keelektronegatifannya sangat beda jauh. Beda jauh antar atomnya. Jadi misal nih, gampangannya B sama C sudah pasti enggak karena deket nih, 2 sama 2,5. H sama B, nih B sama H sudah otomatis enggak karena deket nih keelektronegatifannya. Jadi ini tidak mungkin. Gitu. Jadi seperti itu. CCl4 2,5 sama 3 juga masih termasuk dekat, enggak. CH4 2,1 sama 2,5, enggak. NH3, N-nya 3 hanya hampir 1, 2,1 ke 3. Nah, ini bisa dipertimbangkan, kita bisa cek. BCl3, B-nya 2, Cl-nya 3. Bisa kita cek. Nah, jadi kita ceknya A sama B. Kita coba cek. NH3 di soal nomor 2 tadi sudah sempat dibahas. Gambar Lewisnya gimana? N itu golongan 5A. Berarti terluarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bertemu dengan H sebanyak 3. H1, H2, H3. Ini NH3. Kalau yang BCl3, B itu nomor atomnya 3. Kemudian ketemu Cl. Cl golongan 7A, terluarnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perhatikan. Sifatnya kan keelektronegatifannya beda jauh. Nah, yang beda jauh antara A dan B. Kemudian ada sifat yang lain nih, ciri-ciri yang lain kalau disebut polar. Ada PEB. PEB itu pasangan elektron bebas. Kita bisa lihat nih. Kalau di sini B sudah habis terpakai semua nih. Merah-merah ini sudah kepakai semua sama Cl. Kalau yang di sini perhatikan yang warna biru, N-nya 1 kepakai, 1 kepakai, 1 kepakai. Nganggur 2 nih. Nah, ini namanya PEB. Jadi dalam kasus nomor 5 yang bersifat polar adalah B. Jadi seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya nomor 6. Selanjutnya nomor 6. Titik di DHF lebih tinggi daripada HCl. Titik di DHF lebih tinggi daripada HCl. Hal ini menyebabkan dalam molekul-molekul HF terdapat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul ya teman-teman. Kalau ini antar unsur, N sama H antar unsur. NH3 ketemu NH3 itu namanya antar molekul. Jadi ikatan hidrogen terjadi ketika ada antar molekul. Molekul itu kumpulan unsur yang saling berikatan. Ikatan hidrogen ini terjadi pada NHF saja, NOF. Di sini perhatikan HF, jadi H ketemu N, H ketemu O, ketemu F. Nah di sini teman-teman lihat nih, H ketemu F, berarti artinya dia ketemu F di sini. H ketemu F, jadi terdapat ikatan hidrogen di sini. Sedangkan HCl tidak ada karena H ketemu Cl, di sini kan nggak ada Cl. Ikatan hidrogen itu hanya terjadi pada NOF saja, H ketemu N, H ketemu O, H ketemu F.
jadi nomor 6 HF kenapa lebih tinggi titik didihnya? Karena dia ada ikatan hidrogen. Kenapa kok lebih tinggi? Ya ibaratnya kita kalau memasak air, kenapa dia menguap? Karena molekulnya kita pecah, ini kita putus karena titik didih, karena panas. Nah, ikatan hidrogen ini makin kuat, dia kuat ikatannya. Jadi ketika dikasih panas dia masih kuat. Jadi apinya harus lebih besar lagi, baru dia akan terputus. Makanya titik didihnya lebih tinggi. Jadi seperti itu pemahamannya. Jelas ya? Lanjut lagi nomor 7. Senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa polar dan non-polar. Sudah jelas tadi yang sudah mengikuti dari awal, polar itu tidak simetris, ini ciri-cirinya. Tidak simetris, ada PeB, keelektronegatifan beda jauh, itu polar. Sebaliknya adalah non-polar. Nah, kita sudah belajar polar itu NH3. Jadi yang ada NH3-nya ini dia polar. Berarti kita harus cari yang non polar. Jadi jawabannya antara A, B, E gitu. Kemudian kita tadi sudah coba gambar BCl3 ini. Ini sudah terbukti kalau bukan polar tapi non polar ini. Berarti BCl3 juga ini bukan nih. Ini bukan. Berarti E tereliminasi. Jadi antara A dan B. Nah, jadi kita gambar nih. CCl4 sama H2O. H2O di nomor 1 sampai 4 sudah kita gambar. Kalau dia itu polar, H2O, O golongan 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama H. Nah ini ada PeB nih. Jadi air itu dia polar karena tidak simetris, ada PeB-nya. Sedangkan CCl4, C golongan 4A, 1, 2, 3, 4, kemudian sama Cl, sama Cl, sama Cl, Cl. Nah, habis, gak ada PeB. Jadi dia simetris. Karena simetris berarti dia non polar. Jadi pasangan yang sesuai polar dan non polar adalah A. Jelas di sini ya? Oke, jadi nomor 7 A. Oke. Satu lagi, nomor 8. Di antara senyawa kovalen berikut yang bersifat polar kecuali. Nah, berarti yang stabil, yang habis PeB-nya. Berarti yang mana tuh? H2O. Sudah kita gambar ada PeB-nya. Ini H2O. Berarti ini polar. Ini polar. HI juga polar, HI. I ya, ini ya. I ada 7 karena dia golongan 7A, HI. Terus NH3 sudah kita gambar. Dia polar. Jadi ini polar, polar, polar. Tinggal H2S sama BCl3. BCl3 habis juga ini. Kalau H2S di sini H2S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ada PeB-nya nih. Nah, sehingga dia juga polar. Jadi yang non polar BCl3 nih. Nih sudah kita gambar BCl3. Jadi nomor 8 adalah C. Jelas ya, teman-teman? Jadi jawaban yang sesuai adalah nomor 8 C. Oke. Terima kasih sudah menonton. Kita sudah bahas 1 sampai 8. Insya Allah di nomor berikutnya, di live berikutnya. Terima kasih.